Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Surah Al-Isra ayat 32. Ikhwah fillah, Al-Isra surah yang keberapa? 17 ayat 32. La taqrabu zina. Ini atajalda wala ta'khudhukum rafatun bidinillah. An-Nur ayat 2. Jadi batasin dulu Al-Isra, nanti An-Nur ayat 2. Bimbing sekali selalu kami ya Allah di jalan-Mu ya Allah hingga akhir hayat kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana abdu ya kana nasta'in. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mudahkan urusan kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Rahman. Terima kasih ya Rahim. Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak alladzi aqra. Fa idza faragta fansab. Raditu billahi rabbil islamin. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad samad. Qul huwallahu ahad samad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin. Baik ikhwah, simak dengan iman. Allah bicara dengan kita. Jadi kalau Al-Quran kita dengar dibaca, maka simak baik-baik. Allah bicara dengan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sungguh perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang kotor dan perilaku hidup yang sangat buruk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Sama-sama terakhir. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Coba dengarkan dengan iman. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, hendaklah kalian dera masing-masing 100 kali. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah kalian dikalahkan oleh rasa kasihan kepada pelaku zina ketika menegakkan hukum Allah. Hendaklah sejumlah orang mukmin menyaksikan pelaksanaan hukuman dera kepada pelaku zina itu. Laki-laki yang biasa berzina hanya patut menikahi perempuan yang biasa berzina atau perempuan musyrik. Perempuan yang biasa berzina hanya patut dinikahi oleh laki-laki yang biasa berzina atau laki-laki musyrik. Pernikahan dengan laki-laki atau perempuan yang biasa berzina diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menuduh berbuat zina terhadap perempuan-perempuan muslim yang salihah, tetapi mereka tidak dapat menghadirkan saksi 4 orang laki-laki, maka para penuduh itu deraklah 80 kali. Kemudian kalian jangan menerima kesaksian mereka selama-lamanya. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar berdusta. Kecuali para penuduh itu kemudian bertaubat dan beramal soleh, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-Nya yang bertaubat. Kita masih lanjutkan bahasan ujian. Ujian itu ada 7. Yang pertama ujian perintah. Kita sudah bahas kemarin. Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra tercinta, dan beliau laksanakan itu. Wa fadainahu bidzibhin azim. Lalu Allah ganti dengan seekor kibas. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian dari Allah. Nabi Ibrahim diuji kecintaannya
Lebih cinta Allah atau cinta anaknya? Siti Hajar diuji lebih cinta anaknya atau Allah? Ismail diuji lebih cinta dirinya atau cinta Allah? Jadi perintah Allah itu ujian. Alhamdulillah Nabi Allah Ibrahim sukses, sebagaimana kemarin prosesi penyembelihan sukses. Alhamdulillah, semua tunai, rapi, tertib, senang. Pas bagian sapi terakhir pada letoy semua. Untung sapi besar-besar didahulukan. Jadi sapinya juga udah capek. Sapi yang terakhir kan capek ngelihat juga dia. Ya, capek dia, makanya gampang banget dibanting yang terakhir. Terus yang bantingnya juga udah letoy-letoy. Tukang jagalnya sampai ke prosok. Alhamdulillah, Allah tolong kita, Allah mudahkan semuanya. Mudah-mudahan kita bersama Nabi Ibrahim nanti. Jadi orang yang menaikkan ibadah kurban nanti di surga insya Allah bertemu Nabi Ibrahim. Yang berkurban tidak mampu, maka ikut pelaksanaan prosesi kurban itu. Entah bagian tukang banting, ada kerjanya tukang foto, kocok dapat juga tuh. Ketemu Nabi Ibrahim nanti. Ruli tuh tukang foto doang nih. Takut sama sapi dia. Walaupun badannya gede, ya apa boleh buat. Kecil Sugeng, tukang banting. Gani kecil, mana Gani? Tukang banting dia. Ada yang tukang bagian paha. Insya Allah nanti bertemu Nabi Ibrahim. Yang paling dekat Nabi Ibrahim nanti yang tukang jagalnya. Amin. Senang semua ketua panitia yang paling dekat, Pak Rahim, ya, Pak Taufik, ya, yang paling teriak kencangnya siapa? Siapa yang teriak paling kencang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa itu? Faisal. Nah itu nanti dekat dengan Nabi Ibrahim, ya. Allahu Akbar. Insya Allah semuanya didekatkan. Yang bersaksi, hendak juga mendoakan. Semuanya yang tidak mampu karena keadaannya pengen juga berkorban, tetap mendapat nilai korban. Jadi jangan sedih. Ustadz saya lagi susah tahun ini, benar-benar kalau saya ada rezeki pasti saya berkorban seperti tahun lalu. Karena saya ada rezeki sekarang benar-benar susah Ustadz. Maka tetap dia bernilai korban di hadapan Allah. Jadi jangan khawatir, ya Allah tuh tahu hati kita. Ya, ada teman karena dia keadaan dia nggak bisa korban tahun ini, nangis dia. Hati Arifin bilang, ya Allah bahagianya dia dapat nilai korban seperti dia tahun lalu berkorban. Karena Arifin yakin kalau dia dapat rezeki pasti dia berkorban. Ya, Allahu Akbar. Itulah keuntungan orang yang istiqomah dalam taat. Lulus Nabi Allah Ibrahim, dan kita pun alhamdulillah berkorban lulus. Kemudian yang kedua, larangan. Ada orang sukses melaksanakan perintah Allah tapi nggak menjauhi larangan Allah. Jadi perintah Allah dilaksanakan, tapi larangan Allah dilaksanakan juga. Dia sholat tapi berzina, ada nggak ini? Ada, tapi hati-hati, nggak boleh menuduh. Kalau nggak ada 4 orang saksi, nggak boleh. Ustadz, dia berzina Ustadz. Saya menyaksikan sendiri Ustadz. Dia masuk ke kamar hotel berduaan. Itu bukan istrinya Ustaz, dia berzina. Mana saksinya 4? Melihatnya dia berzina. Kalau cuma melihat masuk kamar hotel doang berdua, nggak melihat dengan mata telanjang dia berzina, fitnah. Harus benar-benar melihat. Mungkin dia di dalam main catur, kita nggak tahu. Main petak umpet, kita nggak tahu. Tuh, jadi nggak sembarangan nuduh ya, ya, nggak boleh. Harus 4 saksi lagi dalam Islam. Kalau nggak dihukum sama Nina Jalda 80 kali cambuk dan tidak diterima lagi syahadatnya kecuali dia bertaubat, dan dia termasuk orang fasik. Dan hukuman zina itu berat. Sayang nih Riz ya, bisa ya. Belum bisa ya, harus pakai ini ya. iPad-nya bisa. Kalau
Kalau iPad ini bisa. Ada ininya nggak, koniknya nggak? Oh, belum beli. Oke. Ini ada hukuman orang yang dihukum rajam. Kalau bagi yang belum nikah itu dicambuk 100 kali, mati juga, jarang hidup. Bukan kayak di Aceh. Aceh cambukannya ete. Itu mah yang cambuk senang, iting. Di Aceh tuh. Arifin lihat tuh cambukannya di TV kan, lihat juga tuh di YouTube, hukum cambuk di Aceh. Iya, kecing. Wah, enak bener itu. Ya. Kalau yang aslinya dera itu pelepah kurma, putaran 180 derajat sekali pukul. Jarang hidup. Pelepah kurma, ambil noh tuh, putar 2 kali 3 kali, yang dipukul di bagian situ-situ saja terkoyak, lama-lama tembus, lama-lama berhamburan kulitnya, mati, jarang hidup. Kalaupun hidup cacat gitu. Kalau dipukul ke pantat, ngelupas tuh pantat. Ya, latihan kalau perlu di sini. Supaya kita takut berzina. Kalau nggak di akhirat siksanya berat sekali. Nah, kalau dan diikat tangannya. Nah, kalau yang sudah nikah rajam, dilempar pakai batu. Sekali lempar juga pecah tuh kepala. Yang lemparnya rame-rame lagi. Kemudian tidak ada rasa belas kasih kepada untuk menegakkan hukum Allah. La ta'khudhum ra'fatum bidinillah. Jangan ada rasa belas kasih dalam menegakkan hukum Allah. Fa'dilu walau kana za qurba. Berbuatlah adil walaupun kepada orang yang terdekat dari dirimu, pada keluargamu. Ya. Hebat Islam itu. Lau Fatimah sarakat lakatatu yadaha. Seandainya Fatimah putriku melakukan pencurian, aku sendiri yang motong tangannya. Tuh Rasulullah tegasnya. Seandainya putriku, kan cinta banget Rasulullah sama Fatimah. Gara-gara ada anak orang pejabat, tokoh Quraisy melakukan pencurian. Lalu ada yang melobi Rasulullah, lobi. Ya Rasul, itu anaknya tokoh Quraisy yang mencuri itu ya Rasul. Bisa nggak ada keringanan hukuman? Begitu. Rasul langsung mata merah. Keluar sabda beliau. Yang pertama sabda beliau, akan datang kehancuran umatku nanti di akhir zaman. Nah, itu Rasul udah ngasih tahu. Kalau yang mencuri orang terhormat, mereka mencari alibi-alibi hukum untuk meringankan hukuman baginya. Tapi kalau yang mencuri orang duafa, mereka tegakkan hukum setegak-tegaknya, maka tunggulah kehancuran. Jadian kan di sini, anak pejabat cekrek nabrak orang, bebas berangkat lagi udah. Siapa yang satunya lagi? Ya sama. Ada lagi yang sebelumnya, yang perempuan nabrak, habis dihukum karena dia rakyat biasa. Tapi kalau anak pejabat, udah mencalonkan presiden lagi ayahnya, nggak bakal dipilih manusia begini. Jadi kenali karakter calon presiden kita ya ikhwah. Kenali dengan baik siapa karakternya. Oh, ini orang nggak bakal, ini kroni nih. Ini nepotisme, udah kelihatan karakternya. Pasti dia membela keluarganya habis-habisan, padahal udah tahu anaknya salah. Oh, kenali ini, oh ini partai ini, oh ternyata mendukung Misword, nggak bakal pilih sudah. Kenali partai mana, kenali karakter, kenal karena calon pemimpin kita kan. Kita cari yang paling bertakwa, emang susah sekarang. Cari pemimpin dari calon ini saja yang subuhnya ke masjid, susah. Semua yang mau datang, Arifin ajukan, subuh mau ketemu Arifin. Jawabannya apa? Subuh jam berapa ya? Nanya jam subuh. Nanya jam subuh jam, iya subuh, sholat subuh. Karena mereka orang politik itu biasa lobbynya malam, jam 3, jam 4, mereka baru tidur, kadang nggak tidur subuh. Makanya kantong matanya gede-gede rata-rata.
lain dengan orang beriman. Susah kita mencari pemimpin ini, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Haji Tarmiji, kakek dari Saiful Yaqub. Ya. Allahumma yarhamhu, Allahumma ighfirlah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana udah ya. Amin. Allahu akbar, lillahil hamd. Nah, lalu keluar sabda Rasul yang kedua, seandainya Fatimah yang curi, aku potong sendiri tangannya. Jadi Rasul nggak bisa ditawar-tawar. Ya. Makanya hakim itu 2 neraka 1 surga. Dari 3 hakim 2 neraka 1 surga. Siapa yang masuk surga? Arafal haq summa qadal haq, yang tahu hukum lalu menegakkan hukum. Yang neraka 2, 1 arafal haq wala yaqdil haq, tahu hak tapi tidak menegakkan yang hak. Ya karena sogokan tadi. Bayangkan di Indonesia terjadi biangnya penegak keadilan, biangnya. Jadi semua orang menunggu fatwa dia, fatwa hukum mentok. Kalau sudah dia mutus, mengikat dan final di tangannya palu. Ternyata memalukan negeri kita, ditangkap. Na'udzubillahi min dzalik. Negeri kita, ikhwah, orang pinter ini, orang berpenghargaan ini, doktor ini, orang hebat ini, ilmu kita cetek sama dia, oropopone. Ternyata ini negeri kita, Indonesia. Tapi kita bersyukur ya ikhwah, ada penegak hukum yang menangkap, yang mengetahui, yang membuka tabir ini. Kita sedih melihat keadaan negeri, tapi kita bersyukur juga ada hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan dijaga oleh Allah ya ikhwah. Dijaga oleh Allah. KPK itu nggak gampang, mereka itu serangan mereka tuh, serangan fisik, serangan non fisik, serangan teror mental ya. Sampai-sampai Pak Abraham Somad Arifin kemarin ceramah di KPK, sampai rekening beliau tuh diblok, jadi nggak bisa masuk. Orang kalau mau transfer tuh nggak bisa ke rekening beliau, itu dipindahin, jangan mati. Ada tisu enggak? Oh, Markis memang tim kurban memang tuh. Dah, kalau urusan begitu saya takut dah. Tapi kalau sapi nggak bakal takut. Tapi yang kecil-kecil, aduh. Ya ikhwan, ngomong apa tadi? Iya, jadi beliau itu memblok rekening beliau. Jadi hanya 1 rekening masuk gaji. Untuk menjaga apa? Fitnah. Gampang orang menjatuhkan beliau. Wah, tahu rekening Abdul, masukin saja, tak ke rekening beliau. Saya telah transfer. Jebakan. Padahal beliau nggak tahu apa-apa. Kalau kita ditanya rekening senang banget ya. Pak Haji, minta nomor rekening. Oh iya. Jebakan itu. Beliau blok rekening beliau, rekening istri, rekening anak, diblok semua. Jadi nggak bisa, orang transfer itu nggak bisa, akan ditolak, pasti ditolak. Arifin tanya gimana bang menjaganya tuh, apalagi yang abang jaga. Kan serangan yang bahaya itu bukan serangan fisik, serangan rekening, tapi serangan ilmu hitam itu. Saya hanya sholat malam Ustaz, 1 lagi bang, jaga wudhu. Ini saya dapat, kata beliau, jaga wudhu terus menerus. Lain lagi yang wakilnya Bambang itu ketua gerakan subuh, jadi beliau paling aktif berjamaah subuh di masjid. Pak Bambang Janarto ke KPK berangkat naik kereta api.
campur jangan. Allah jaga mudah-mudahan beliau ya. Allahu Akbar. Dan langka itu ya ikhwah, orang-orang soleh. Kembali tadi ujian, jinah itu dilarang oleh Allah, dan itu ujian ya ikhwah. Mendekatinya saja tidak boleh. Apa saja yang mendekati jinah? Satu, mata, menyengaja melihat. Makanya hindarilah mata ini, jangan melihat iklan murahan, jangan melihat artis, jangan melihat apalagi pornografi, na'udzubillah. Jagalah mata ini, jagalah mata, karena peluang setan mulai dari mata ya ikhwah. Orang berzina semua dari mata. Yang kedua dari telinga. Telinga yang mendengar yang indah-indah, makanya mendengar ayat-ayat Allah, mendengar yang baik-baik ya. Kemudian jaga pergaulan, jangan berduaan dengan bukan mahram. Kalaupun harus bertemu ya di masjid atau banyak orang, terjaga. Jadi ada hal yang penting harus disampaikan. Boleh, tapi ada orang, ada banyak orang, terjaga insya Allah. Kemudian yang keempat, menjaganya, menjaga makan dari yang haram. Sebab kalau kita makan yang haram itu nagih untuk maksiat. Makanya kecenderungan perampok ketangkapnya di mana? Di komplek pelacuran kan. Karena haram tuh energinya mau haram lagi, mau dikeluarkan pada yang haram juga dia. Makanya polisi itu gampang banget bagian reserse itu. Gimana bang kalau nangkap gitu? Gampang Ustadz, kita data aja tuh yang di komplek pelacuran siapa. Itu semua orang-orang nggak benar semua itu. Ya jelas nggak benar, yang kesono nggak benar, mana bilang benar. Abang gimana sih? Nggak benar cari duitnya itu. Pinter tuh polisi, berarti dia tahu agama. Sebab kalau orang makan haram maunya haram lagi. Kalaupun dia pakai ibadah nggak bakal diterima. Sogokan haji nggak bakal diterima hajinya. Berinfak dari yang haram, la yaqbalu thayyib illa thayyiba, maha mulia, maha bersih, tidak akan menerima kecuali yang bersih. Arifin dikasih yang kotor, mana mau Arifin terima. Tapi kalau yang dikasih bersih, mau Arifin terima. Ya ikhwah, la yadkhulul jannah lahmun aw damun nabata min suqtin, tidak akan sekali-kali masuk surga darah yang mengalir, daging yang tumbuh dari yang haram. Darah yang mengalir, daging yang tumbuh dari barang yang haram. Zatnya, cara mencarinya, hak-hak Allah kita nggak zakatkan, haram juga ya, darah jadi daging. Orang-orang berzakat itu sukses loh ikhwah. Orang-orang berzakat itu diangkat rezekinya oleh Allah. Ajaib itu, memang ajaib. Kepastian itu, pasti dijanjikan oleh Allah itu pasti. Ma yunfiqu qurbatin indallah, apa-apa yang kau infakkan di jalan Allah mendekatkan dirimu kepada Allah. Makanya kurban dari kata qoruba, mendekat pada Allah. Nanti hewan kurban jadi kendaraan kita ke surga. Kendaraan itu setiap bulunya rahmat, setiap bulunya ampunan, setiap bulunya derajat, setiap bulunya kebaikan. Besar banget nilainya bulunya. Mana bisa kita ngitung bulu tuh ya ikhwah. Sampai ada yang menafsirkan bukan kambing, yang benar tuh kibas, domba tuh. Domba kan banyak banget tuh bulunya. Allahu Akbar, mulia sekali. Mudah-mudahan selamat ya ikhwah dari perzinahan. Nggak kepikir lah berzina.
Makanya orang kalau nggak nikah, ya, nggak nikah itu bahaya sekali. Ada lagu yang terkenal, bahaya bujangan. Bujangan, bujangan. Nah. Alvin, Diki mana Diki? Panitia korban. Jadi orang kalau bujangan itu bahayanya, satu, dia berzina. Karena gimana? Kan fitrahnya biologis, makan minum, seks itu fitrah. Dia akan berzina. Yang kedua, dia melakukan onani. Dan onani itu penyakitnya apa? Minder. Orang kalau onani itu minder, kehilangan harga diri dia, kehilangan kehormatan diri, kehilangan izah diri, dan menunjukkan kelemahan imannya. Pada saat dia onani, di mana Allah, di mana malaikat? Apa enggak malu ditatap oleh malaikat? Onani itu. Kita dulu di pesantren tuh ada teman yang sedih, sering melakukan itu. Dia kamar mandi dengan kita kan di atas, ngintip tuh. Jadi kita satu kamar, lucu bener itu. Ngintip dia tuh, dia memang orangnya kurang. Jadi kurang dia, jadi selalu minderan gitu. Kalau kumpul gini dia mojok gitu. Bukan Jul, bukan ya. Jul nggak onani, Jul. Jul orang soleh ya. Minder, jadi otomatis minder, dia percaya dirinya nggak bisa bangun. Ceramah pas acara muhadarah pun nggak berani ngomong dia. Ya karena dia merasa bersalah. Onani itu ketiga ya. Hukum onani itu ada 3 sebenarnya menurut Imam Maliki.